Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Bukhari Siddiq di video ketiga, pertemuan ketiga KWU PKK. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan aplikasi mobile. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 pengembangan perangkat lunak. Yang pertama metode pengembangan perangkat lunak dengan waterfall. Yang kedua, metode pengembangan perangkat lunak dengan agile. Yang ketiga, metode pengembangan perangkat lunak dengan scrum. Dan yang keempat, metode pengembangan perangkat lunak dengan RAD. Yang kelima, metode pengembangan perangkat lunak dengan prototype. Dan yang terakhir yaitu metode pengembangan perangkat lunak DevOps. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu dengan waterfall. Metode pengembangan perangkat lunak dengan waterfall. Metode waterfall dikenal sebagai metode tradisional yang kini dianggap sudah kuno dan tidak fleksibel. Metode waterfall pertama kali dibuat pada tahun 1970 dan selama beberapa dekade merupakan metode pengembangan perangkat lunak terkemuka dan banyak digunakan. Tahapan kepada metode ini kaku dan biasanya berpola seperti berikut: menentukan ruang lingkup dan persyaratan proyek, menganalisa persyaratan tersebut, membuat desain, menerapkannya, melakukan uji coba, menggunakan pada proyek, dan terakhir mempertahankan atau memeliharanya. Metode ini kurang fleksibel karena apa yang ditentukan dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna. Tahapan di metode ini yaitu yang pertama requirement, yang kedua design, yang ketiga implementation, yang keempat integration dan testing, dan yang terakhir operation dan maintenance. Langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang metode pengembangan perangkat lunak dengan agile. Metode pengembangan perangkat lunak agile ini muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama yang disebut dengan waterfall yang tidak fleksibel. Pendekatan metode ini dirancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih cepat. Berbeda dengan metode waterfall, agile ditujukan untuk menangani munculnya berbagai variabel dan kekompleksan yang mungkin terjadi di dalam pengembangan sebuah proyek. Tahapan pada metode ini yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua implementasi, yang ketiga tes perangkat lunak, yang keempat dokumentasi, yang kelima deployment, dan yang terakhir pemeliharaan. Saja kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu metode perangkat lunak dengan Scrum. Metode Scrum pada dasarnya meminjam filosofi metode agile dalam hal pengembang dan pengguna harus saling bekerja sama secara terus-menerus setiap hari. Cara kerjanya adalah dengan memecah tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengerjakan tujuan kecil adalah dengan melakukan pengulangan kerja secara berkala dalam membuat software. Tahapan pada Scrum ini yaitu product backlog, yang kedua backlog refinement, yang ketiga sprint planning meeting, yang keempat daily scrum, yang kelima sprint review meeting, dan yang terakhir sprint retrospective. Yang keempat yaitu metode pengembangan perangkat lunak RAD.
Metode RAD atau disebut dengan Rapid Application Development merupakan proses pengembangan yang diringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan biaya investasi rendah. Biaya pada metode ini dapat ditekan karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Ada 4 tahapan dalam metode RAD ini, yaitu perencanaan kebutuhan, desain dari pengguna, pembangunan atau konstruksi, serta pelarian dari sistem lama ke sistem baru. Yang kelima yaitu metode pengembangan perangkat lunak prototype. Merupakan metode yang memicu pengembang hanya membuat contoh resolusi guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembang akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna. Ada beberapa tahapan sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, membangun prototyping. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Yang keempat, mengkodekan sistem. Yang kelima, menguji sistem. Yang keenam, evaluasi sistem. Yang ketujuh, menggunakan sistem. Yang terakhir, pemilihan fungsi. Yang terakhir yaitu metode pengembangan perangkat lunak dengan DevOps. DevOps bukan hanya merupakan metode pengembangan sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembang siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan, jaminan kualitas, serta pelaksanaan atau operasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Bila ada yang ditanyakan boleh. Saya tutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.